Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa di minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Mari bersama kita akan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami kembali bisa beribadah di minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Sekalipun di rumah, mampukan kami untuk tetap membangun kesetiaan dalam ibadah kepada Tuhan bersama dengan anggota keluarga kami. Dan biarlah kami boleh tetap senantiasa taat dan setia untuk mendengar firman Tuhan dan terus dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Oleh karena itu Tuhan, kami memerlukan kuasa Roh Kudus-Mu membimbing kami supaya firman yang diwartakan dapat kami pahami dan dapat kami lanjutkan dalam kehidupan hari ke hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkan pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan terambil dari Mazmur. Pembacaan Alkitab hari ini dari Mazmur 103. Pada ayat pertama dan kedua menyatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah segenap hidup memuji Tuhan. Dengan ayat nasnya pada ayatnya yang pertama A, pujilah Tuhan hai jiwaku. Firman Tuhan ini menjadi satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Apa yang menjadi alasan kita memuji Tuhan? Apakah ketika saya sehat, ketika saya sembuh dari sakit penyakit, ketika saya mendapat rezeki, ketika saya berulang tahun, ketika saya berumur panjang, ketika saya mendapatkan jodoh, ketika saya mendapatkan kekuatan di dalam saya melakukan aktivitas saya di sepanjang hari, dan ada banyak kebaikan lainnya yang bisa membuat kita memuji Tuhan. Tetapi bagaimana jika keadaan yang tidak baik yang kita alami, Bapak dan Ibu? Apakah dalam keadaan yang tidak baik itu tetap menjadi alasan bagi saya dan jemaat Tuhan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengagungkan Dia? Pada saat apa kita memuji Tuhan? Sama dengan yang tadi di awal. Apakah porsi memuji Tuhan itu sama ketika dalam keadaan baik? Segenap hidup memuji Tuhan, dalam keadaan tidak baik juga segenap hidup memuji Tuhan. Dalam keadaan sibuk, tidak sibuk, tetap memuji Tuhan. Dan sudahkah segenap hati, segenap hidup kita memuji Tuhan? Atau itu hanya merupakan satu hal yang formalitas?
Oleh karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini, pemazmur Daud mengajak umat untuk bersama-sama memuji Tuhan dalam ibadah. Mereka memuji-muji Tuhan sahut menyahut. Tentunya ajakan pemazmur Daud ini kepada umat untuk memuji Tuhan didasari oleh pengalaman personal atau pengalaman pribadi pemazmur yang telah lebih dahulu mengalami segala kebaikan Tuhan. Kita bisa melihat daftar yang cukup panjang dari ayat 3 hingga ayatnya yang ke-19. Bagaimana kebaikan Tuhan itu dinyatakan. Dia yang mengampuni segala kesalahan kita, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan sebagainya. Bahkan kebaikan Tuhan itu yang dinyatakan juga melalui jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel saat di tanah Mesir. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-7. Ada pengalaman personal, sehingga pemazmur mengajak umat untuk memuji Tuhan dengan segenap jiwa, dengan segenap batin. Dan tentunya ini bukan hanya sekedar ritual keagamaan atau formalitas. Bahkan pemazmur menegaskan supaya umat mengingat segala kebaikan Tuhan dan tidak melupakannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memuji Tuhan berarti pemazmur Daud meyakini bahwa Dia adalah sumber kehidupan. Di dalam Tuhan ada sumber kehidupan. Dan tentunya memasuki minggu ke-13 sesudah Pentakosta, setiap orang, saya dan Bapak Ibu mempunyai pengalaman imannya masing-masing. Di dalam keadaan yang tidak menguntungkan ataupun di dalam keadaan yang baik, di dalam kesedihan hidup ataupun di dalam kebahagiaan. Kehidupan yang dinyatakan bahwa karya terbesar yang Allah telah nyatakan adalah di dalam Yesus Kristus. Bahwa Allah menentukan Kristus sebagai jalan pendamaian bagi kehidupan orang percaya. Maka kita bukan lagi hamba dosa tetapi hamba kebenaran. Dan jaminan kehidupan itu bukan hanya di dalam dunia ini tetapi juga kehidupan yang kekal disediakan oleh Allah di dalam Kristus. Asalkan kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Sehingga Roh Kudus itulah yang senantiasa memampukan kita untuk menyatakan diri sebagai milik Kristus, yang taat, yang setia. Dan apa yang kita boleh nikmati saat ini di dalam Efesus pada pasalnya yang kedua ayat 8 dan 9, di sana dinyatakan bahwa semuanya karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usaha kita tetapi pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan kita. Sehingga jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Karya keselamatan yang terbesar yang diterima oleh orang percaya di dalam Kristus Tuhan merupakan anugerah bahwa kita diselamatkan melalui iman. Itu pengalaman iman kita, dan ada banyak pengalaman iman lainnya yang bisa kita nyatakan di dalam kehidupan kita, bahkan di tengah pandemi COVID ini sekalipun. Dengan demikian, hal-hal di atas membuat kita perlu serius, sungguh-sungguh untuk dapat memuji Tuhan dengan segenap hidup kita, dengan segenap batin jiwa kita pada segala waktu, pikiran, perkataan, seluruh hidup. Dalam keadaan apapun itu, ingatlah segala kebaikan Tuhan. Di dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, ada kebaikan Tuhan yang selalu dinyatakan. Ada kebaikan Tuhan yang selalu mengangkat kita, menopang kita, menyelamatkan kita, menyembuhkan kita.
Sehingga diperlukan kehidupan yang selalu tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Kenapa pemazmur mengajak kita untuk memuji Tuhan, untuk mengingat segala kebaikan Tuhan? Supaya perkataan kita tidak berubah menjadi sungut-sungut, keluh kesah, caci maki. Supaya pikiran kita tidak berubah menjadi pikiran-pikiran yang tidak baik, cemas, khawatir, putus asa. Dan hal ini tentunya Herman mengingatkan kepada kita supaya kita tidak mengabaikan, tidak melupakan akan kasih setia Tuhan itu, terlebih ajaran-ajarannya, ketetapan-ketetapan hukum-hukumnya, yang pada akhirnya kita akan meninggalkan Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kita sungguh-sungguh dengan serius dapat mengingat segala kebaikan Tuhan, maka kita juga akan menjadi pribadi, bahkan jemaat, persekutuan yang takut akan Tuhan, yang menghormati Tuhan, yang mempercayakan Tuhan bagi seluruh kehidupan kita. Menjadi umat ataupun persekutuan yang dapat terus melakukan kehendaknya dan berpegang pada perjanjiannya, kapanpun itu, di segala waktu. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kata pemazmur 150 pada ayatnya yang ke-6. Itulah yang juga menjadi ajakan bagi saya dan jemaat Tuhan, supaya kita tetap senantiasa memuliakan nama Tuhan dan juga tetap senantiasa memiliki kehidupan yang juga menjadi berkat bagi sesama dalam seluruh kehidupan kita. Inilah kebenaran firman Tuhan dan kiranya kita dimampukan untuk terus melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Kami memuji Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, karena kami boleh dihantarkan memasuki minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pasti Tuhan membuat yang terbaik bagi kami, sehingga kami dapat memuji Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, segenap hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, lintasan waktu yang sudah kami lalui, semua karena Tuhan. Seluruh kehidupan masa depan kami jaminkan dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati umat Tuhan dalam segala syukur, sukacita mereka, dalam segala pengharapan mereka Tuhan yang saat ini dalam sakit penyakit, terpapar COVID-19, duka cita, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, dan pelbagai pergumulan lainnya. Tuhan tolong supaya mereka tetap senantiasa hidup di dalam Tuhan, tetap senantiasa memuji-muji Tuhan. Dan kami percayakan juga persekutuan kami, seluruh penata layanan yang Allah percayakan, mampukan kami sebagai pemimpin gereja bersama dengan warga jemaat untuk boleh melakukan panggilan dan pengutusan kami dalam kekuatan kasih karunia Tuhan. Menyerahkan segala masalah bangsa dan negara Indonesia. Tuhan menopang pemerintah Republik Indonesia dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati TNI dan Polri penegak hukum. Tuhan memberkati pandemi COVID-19 yang belum usai. Berikan hikmat bagi setiap alat Tuhan, supaya mereka juga boleh terus dimampukan memikirkan dan mengupayakan pemulihan negeri ini, bahkan juga melayani warga masyarakat, secara khusus Tuhan, tenaga medis. Ke dalam tangan kuasa-Mu kami menyerahkan Afghanistan,
yang mengalami masalah politik. Kiranya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, negara ini semakin dan segera berpulih. Dan bersyukur Tuhan menopang pemerintah, sehingga warga negara Indonesia boleh dievakuasi dalam waktu yang cepat untuk kembali ada di Indonesia. Terima kasih Bapa untuk semua hal yang tidak tersampaikan, kiranya Tuhan memberkati kami. Bahkan Majelis Sinode GPIB dalam persiapan pelaksanaan persidangan Sinode 21. Semua hal yang dipersiapkan, semua hal yang diupayakan, Tuhan menolong sehingga pada waktunya persidangan ini boleh terlaksana dalam kemurahan Tuhan. Begitu juga dengan penata layanan ke-16 jemaat di Mupel GPIB Sulsabara. Tuhan menolong kami, supaya kami tetap kuat dalam melakukan tanggung jawab pelayanan, dan dapat senantiasa memuji-muji Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan. Ini doa kami Tuhan, pengharapan syukur kami, berkenanlah Tuhan atasnya. Mohon ampun atas semua salah dan dosa kami, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.